Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama sekali mari kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, dan dengan nikmat tersebut kita dapat teguh melaksanakan kajian rutin kita walau dengan metode jarak jauh. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mendapat syafaat beliau nanti di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu jamaah sekalian taklim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa lagi kita di pengajian atau kajian jarak jauh. Hari ini tema kita adalah wanita yang dirindukan oleh surga. Siapa wanita yang dirindukan oleh surga? Hadis riwayat dari Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa khafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha dakhulil jannah min ayyil abwabil jannah. Artinya, iza shallatil mar'ah khamsaha, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafazat farjaha, dan menjaga kemaluan atau menjaga harga dirinya dari perbuatan zina, wa ta'ad zaujaha, taat kepada suaminya. Kilalaha, kata Rasulullah, ruhulil jannah, masuk wanita itu ke dalam surga, min ayyi abwab, dari pintu manapun, al jannati, dari yang mana dia suka. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah jamaah taklim yang saya hormati dan cintai, ada 4 karakter wanita yang dirindukan surga dalam hadis yang dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Al-mar'atu sholatil khamsaha, dia menjaga sholat 5 waktu. Kenapa wanita menjaga sholat 5 waktu termasuk wanita rindukan surga? Ibu-ibu, kerap sekali perempuan-perempuan kita wanita menjadi satu penelitian, menjadi satu kebiasaan. Kenapa kita diperingatkan betul oleh Rasulullah sholat kita jaga? Karena ada kebiasaan-kebiasaan wanita yang sangat terlihat jelas suka sekali melalaikan sholat. Jadi saat Rasulullah Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah Isra di surga, banyak wanita di surga. Lalu berjalan lagi ke neraka, banyak wanita di neraka. Nah, di saat itu Rasul sempat bertanya kepada malaikat, kenapa banyak juga wanita di neraka? Salah satunya itu adalah lalai dalam menegakkan sholat. Apa kalau di dunia kita lihat saat ini? Kapan wanita itu lalai? Yang pertama, setelah selesai haid. Nah, ini penelitian ulama. Ibu-ibu pernah nggak kalau kita selesai haid,
4 hari biasanya kita selesai. Nih kita lihat subuh, lalu zuhur kita selesai. Nah kalau kita ingat zuhur langsung kita mandikan, sholat asalnya lalu kita sholat. Tapi kebiasaan ibu-ibu ada juga, zuhur kayaknya sudah bersih, asar sudah bersih, nanggung, besok aja subuh mandi. Kayaknya itu dimulai sholatnya itu dari subuh besoknya. Nah berarti kita sudah melalaikan sholat asar, maghrib, isya. Nah itu salah satu. Yang kedua, kapan wanita itu sering melalaikan sholat? Sama saat nifas. Ada kebiasaan orang-orang ibu-ibu yang di kampung bahwa nifas itu dicukupkan 40 hari. Padahal tidak. Nifas itu ada yang lebih 40 hari, ada yang kurang 40 hari. Coba ibu tanya pada ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Semua di sini sudah pernah melahirkan insya Allah. Ada nifas itu 45 hari, ada 50 hari, ada 60 hari. Nah terkadang begitu. Sudah selesai nifasnya 50 hari, misalnya besoknya itu antara iya dan tidak, antara iya dan tidak. Tapi harusnya kalau sudah tidak keluar lagi di isya, tidak keluar lagi di subuh, zuhurnya mandi. Kita mandi wajib, mandi besar, niatkan untuk sholat. Berarti kita bersih. Lalu ada yang kurang dari 40 hari. Contoh, ibu-ibu yang melahirkannya di operasi, pengalaman coba tanya. Saya pribadi melahirkan dua metode biasa normal dan metode di operasi. Di operasi itu nifas kita seminggu 2 minggu itu selesai. Kenapa? Karena darah kotor kita itu sepertinya waktu saat dioperasi itu dibuang secara paksa atau secara diambil dokter, tinggal sisa-sisa. Berarti kalau sudah bersih 20 hari kita harus mandi. Jadi tidak tunggu dulu 40 hari, berarti kita sudah melalaikan sholat. Yang ketiga, kapan? Kalau ada pesta, coba lihat ibu-ibu. Kalau ada pesta suka melalaikan sholat. Kenapa? Ribet buka jilbabnya susah. Kadang-kadang kalau pesta apalagi sulit. Nanti kalau udah wudhu dan segala macam luntur tuh make up. Nah ini kadang-kadang suka-suka begitu. Karena kenapa? Kita alami sehari-hari. Kita nih sama-sama teman-teman. Biasanya kan kalau pesta tuh zuhur, kita udah makan enak segala macem, ya kan? Soalnya biasanya pesta undangan jam 12 sampai jam 1. Ya udah, bismillah. Ada hadis Rasul juga ya, kita mendahulukan makan biar kita ingat sholat saat makan. Jadi tidak sholat ingat makan saat sholat. Jadi kita makan dulu, pesta sampai jam 1. Setelah jam 1 ngobrol-ngobrol setelah setengah 2. Nah di sana tuh biasanya gedung-gedung sekarang kan ada tempat sholat. Jangan tunggu dulu sampai di rumah baru sholat dulu kita di sana. Banyakan ibu-ibu sekarang apa? Suka pulang dulu baru sholat di rumah. Itu juga termasuk lalai. Nih kehidupan sehari-hari nih sekarang. Yang keempat, kita bisa lihat juga apa? Kalau seandainya ibu-ibu saat pesta menghindari supaya kita tidak lalai itu bagaimana? Sebelum di make up kita wudhu dulu. Nah, usap depan, nahan kentut, nahan buang angin saat setelah di make up. Jangan sampai nanti kita sudah di make up calon pengantin, kemudian nggak sholat deh tuh sampai selesai. Selesai pestanya, hari udah jam 2. Itu kan juga termasuk lalai. Nah, ini kenapa kita ibu-ibu benar-benar ditegaskan oleh Rasulullah, didikan sholat 5 waktu dengan kata-kata menjaga. Sholatil mar'atul khamsaha. Apabila si wanita itu selalu menjaga sholat 5 waktu, berarti kita tidak boleh lalai. Yang kedua, wanita yang dirindukan surga adalah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu ini sama, kita biasanya kalau puasa itu kan memang diuji oleh Allah. Haus, lapar dan segala macam kita diuji, capek. Nah,
Satu ketika kalau kita lagi haid, harusnya 4 hari sudah bersih. Oh, lihat dulu besok, karena kita ada alasan, ada ini. Tidak semua, sebagian ibu-ibu atau sebagian wanita belum bersih lalu sengaja tidak puasa. Padahal nanti tidak puasa itu kan tetap diganti di hari lain karena sholat puasanya puasa wajib. Nah, ini juga termasuk diperingatkan oleh Rasulullah. Berarti Rasul sudah memprediksi, Allah sudah memprediksi bahwa wanita-wanita, ibu-ibu di saat menegakkan sholat, menjalankan puasa, itu yang wajib-wajib sering sekali lalai karena memang mengentengkan segala sesuatu hal yang mempengaruhi sholat tepat waktu, yang mempengaruhi puasa di bulan suci Ramadan. Jadi kadang-kadang kita puasa itu karena belum selesai haidnya, lalu puasanya tinggal satu, walaupun memang diganti, tapi kan itu istilahnya pada saat itu kita sudah melalaikan tugas kita puasa di bulan suci Ramadan. Lalu ketika kita sudah puasa suci di bulan suci bulan Ramadan, puasa wajib, kita juga coba berlatih melanjutkan puasa Senin Kamis, kemudian dibiasakan. Nah, insya Allah kalau kita bagi wanita, puasa Senin Kamis mengurangi lemak, menjaga kesehatan semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau puasa Senin Kamisnya rajin, insya Allah sehatnya lebih utama daripada sakitnya. Kalau banyak sakit tuh puasanya kurang, karena Rasul sudah menjamin puasa itu merupakan proses pembuangan racun. Jadi kalau misalnya orang sering puasa, insya Allah dia sehat. Yang ketiga, wanita yang dirindukan Allah adalah wanita yang menjaga harga dirinya, atau wanita yang kalau seandainya, ini sekarang banyak ini ibu-ibu, suaminya tidak berada di daerah yang sama. Sekarang ini banyak nih terjadi. Nah, suaminya mungkin kerja seminggu sekali baru pulang. Nah, apa tugas kita? Menjaga harga diri atau mematuhi menjaga harga diri wanita tersebut. Seperti apa? Mohon maaf, bermula dari pakaian. Kita kalau suami tidak ada, kemudian kita sudah sudah menjadi seorang wanita muslimah, jaga harga diri kita, berpakaian yang sopan. Kalau saat ini masih ada di antara kita yang berpakaian seperti tidak berpakaian, ada hadis Rasul menyatakan dia berpakaian seperti dia tidak berpakaian. Apa itu? Dia berpakaian namun lekuk-lekuk tubuhnya masih kelihatan. Nah, itu berarti tidak menjaga harga diri. Hati-hati, wanita seperti ini tidak dirindukan oleh surga. Nah, itu menjaga harga diri. Tentang perempuan yang jikala suaminya tidak ada di rumah, mohon maaf, itu di dalam hadis jelas banget. Wahafat farjaha. Farjaha ini bahasanya sangat konkret ya. Jadi wanita-wanita berzina, farjaha, yang tidak menjaga harga diri, kemaluannya, maka ini tidak akan pernah menginjak surga. Ini yang disebut dalam hadis. Tidak ada wanita yang tidak menjaga harga diri atau menjaga farjaha akan masuk ke surga, karena itu termasuk dosa besar. Hati-hati, sekarang pada masa sekarang ini banyak sekali. Lalu kaitannya yang keempat, wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang taat pada suaminya. Wa ta'at zaujaha. Patuh kepada suami itu adalah bagi wanita surga. Sekarang banyak kita ibu-ibu menganggap bahwa pergi tanpa izin suami itu suatu hal yang biasa.
Dulu masa Rasulullah pernah diceritakan, ada seorang wanita punya seorang ibu jauh dari rumahnya. Nah, wanita ini ditinggal berperang oleh suaminya. Suaminya berjihad. Lalu tetangganya datang. "Hai Fulan, kamu tidak menjenguk ibumu. Ibumu lagi sakit." "Tidak, saya dipesankan oleh suami saya tidak boleh keluar rumah." Itu pada masa Rasulullah. Pulanglah si tetangga tadi. Lalu besoknya ternyata ibunya sakratul maut. Tetangga tadi datang lagi kepada si wanita itu. "Fulan, ibumu lagi sakratul maut." Si Fulan ini tetap teguh bahwa dia tidak akan keluar rumah karena suaminya berpesan dia tidak boleh keluar selagi suaminya tidak ada di rumah. Nah, hari ketiga datang lagi tetangganya, "Fulan, ibumu sudah meninggal." Lalu si wanita tadi tetap menyebutkan, "Aku tidak bisa menjenguk ibuku. Tidak apa-apa dikuburkan, aku doakan saja semoga ibuku diampuni dosa-dosanya karena suamiku tidak ada di rumah." Lalu si tetangga tadi datang kepada Rasulullah dan menceritakan kisah ini. "Ya Rasulullah, si Fulan itu anak yang durhaka." "Oh iya, kenapa?" kata Rasulullah. "Dia tidak pernah membesuk ibunya sakit, ibunya sakratul maut sampai ibunya meninggal." "Oh iya, anak durhaka itu. Tapi alasannya apa?" kata Rasulullah. "Alasannya suaminya tidak boleh dia keluar rumah ya Rasul." "Suaminya kemana?" "Suaminya sedang berjihad." Lalu kata Rasulullah, "Alhamdulillah, subhanallah." Kaget tetangga itu. Kenapa Rasulullah menyebut alhamdulillah? Karena wanita itu akan masuk surga insya Allah, kemudian ibunya yang meninggal dihapus dosa-dosanya. Karena apa? Ibunya punya anak yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Jadi kisah itu tangga tadi kaget bahwa perempuan yang disangka anak durhaka ternyata menurut Rasulullah adalah sudah benar. Itulah wanita yang nanti dirindukan surga. Kenapa kata Rasulullah bahwa redha suami itu redanya Allah. Jadi kalau kita mau masuk surga, ibu-ibu, passwordnya adalah patuh pada suami. Sebaliknya, kalau ada nanti bapak-bapaknya yang besar kepala, ibunya harus patuh. Ingat, bapak-bapak seorang laki-laki itu juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab laki-laki itu kepada seorang wanita. Kita seorang wanita ada yang bertanggung jawab pada kita itu 4. Yang pertama bapak kita bertanggung jawab kalau seandainya kita punya anak perempuan, terus anak perempuannya durhaka, nanti bapaknya ditanya. Atau anak perempuannya ingkar pada Allah, nanti ditanya siapa yang pertama? Bapaknya. Lalu kalau seandainya wanita itu sudah menikah lalu dia ingkar pada Allah, yang ditanya siapa? Suaminya. Jadi tidak gampang juga jadi bapak, jadi suami. Kemudian kalau seorang ibu miskin lalu dia ingkar kepada Allah, nah nanti yang ditanya siapa? Anak laki-lakinya. Kenapa ibunya bisa berbuat ingkar kepada Allah karena kemiskinan? Nah, anak laki-laki dan kemudian saudara laki-lakinya pun ditanya nanti suatu saat bahwa dia punya tanggung jawab kepada seorang wanita. Jadi timbal balik, laki-laki punya tanggung jawab. Dalam Al-Quran dijelaskan, ku anfusikum wa ahlikum naro, berat. Makanya ibu, kita sebagai istri, kita sebagai ibu dan sebagai anak, kita punya tanggung jawab bahwa patuh kepada ayah, kalau istri patuh kepada suami, karena memang mereka punya tanggung jawab kepada kita wanita. Jadi kalau kita lihat dari hadis dan penjelasan yang sudah kita sampaikan, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kesimpulan kajian kita hari ini ada 4 karakter. Tadi sudah disebutkan wanita yang insya Allah dirindukan surga. 4 karakter yang sudah kita sebutkan tadi, yang menjaga sholatnya, yang puasa di bulan Ramadan, yang menjaga harga dirinya, dan yang patuh kepada suaminya. Insya Allah wanita itu akan dijamin masuk surga.
Bagaimana jaminan Allah? Masuk dari pintu mana saja. Pintu surga itu banyak. Jadi kita dijamin masuk surga dari pintu mana saja. Ingat ibu, kalau kita mendengar bahwa masuk surga itu tidak gampang. Dari kisah-kisah kita harus berjalan sirot. Ada jalan sirotol mustaqim. Katanya sirot itu sebesar rambut dibelah 7. Kadang-kadang tidak mungkin. Tapi karena sulitnya kita menuju ke surga, ada amalan-amalan yang harus kita lakukan, maka dibayangkan bahwa sirot itu sebesar rambut dibelah 7. Siapa yang mampu untuk meniti siratul mustaqim itu adalah orang yang membawa amalan-amalan baik. Amalannya lah yang akan mengantarnya ke pintu surga. Nah, kita sebagai wanita mudah sekali dalam hadis riwayat Ahmad ini, agar kita bisa masuk pintu surga dari mana saja, tadi sudah dijelaskan. Kita harus punya karakternya selalulah jaga sholat, selalulah puasa di bulan Ramadan, selalu menjaga harga diri, kemudian patuh kepada suami. Itulah kesimpulan kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri kajian kita, ibu-ibu mari kita bersama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.